Saya record. Ulang lagi dari awal ya, karena tadi lupa nge-recordnya. Jadi kita hari ini bahasnya bagaimana menampilkan teks yang teksnya itu tidak muat di satu layar, jadi kita bisa scroll atas bawah gitu ya, teks tersebut. Nah, hal yang dibutuhkan untuk membuat itu adalah satu text view, kemudian scroll view ya. Jadi kalau hanya text view saja itu nggak bisa di scroll. Jadi kalau tulisannya lebih dari satu layar, sisanya nggak kelihatan di layar dan tidak bisa di scroll. Supaya bisa di scroll, kita harus menggunakan scroll view. Nah, kalau mengenai bahasan mengenai text view, ini kita sudah gunakan kemarin, bahwa text view itu kita bisa edit, rubah propertiesnya baik secara XML maupun secara graphically ya. Nah, yang belum kemarin disebutkan bahwa di text view kita bisa menggunakan tagging HTML, misalnya untuk menebalkan tulisan itu bisa tambahin tagging B ya. Jadi kalau yang biasa pemrograman HTML ini bisa digunakan beberapanya ya. Untuk non ASCII misalnya pakai backslash, misalnya untuk pindah baris pakai backslash n, itu bisa digunakan ya. Nah, ini membuat text view kalau menggunakan XML ya. Nah, cara seperti ini sebetulnya sudah mulai ditinggalkan karena butuh waktu lama nanti untuk membuat sebuah text view. Kita lebih cenderung sekarang membuatnya menggunakan graphically-nya ya, editor grafisnya. Tapi untuk beberapa pengaturan kita perlu untuk mengakses dari XML-nya. Contohnya misalnya kalau merubah warna, itu juga kita bisa lakukan melalui XML-nya. Jadi Android Text Color ini untuk merubah warnanya. Tapi kalau mau secara graphically ya tinggal langsung di grafisnya ya, di bagian propertiesnya seperti saya jelaskan kemarin. Nah, ini kita bisa di text view kita bisa tambahin link yang nanti bisa diklik ya. Misalnya sebuah website gitu, kita bisa nanti user bisa langsung klik di link tersebut, itu bisa dimasukkan di sebuah text view. Ya, jadi nanti text view-nya bisa diklik pas link itu, link web ya. Nah, ini kalau bikin text view pakai Java Code ya, kita lewati saja karena kita belum menggunakan Java Code-nya. Nah, ini sebetulnya yang jadi inti utama pembicaraan pada kali ini, yaitu scroll view. Jadi bagaimana kalau teks di dalam sebuah text view itu lebih dari satu layar dan kita pengen itu bisa di scroll. Kita menggunakan yang namanya scroll view. Nah, biasanya untuk scroll ini biasanya pada misalnya kita bikin aplikasi untuk berita. Satu berita itu kan panjang ya biasanya. Misalnya biar berita tentang olahraga sepak bola, itu ada artikel beritanya itu panjang. Nah, itu user bisa seharusnya men-scroll ya artikel atau news tersebut ya. Nah, user bisa men-scroll tulisan teks yang ada di text view kalau kita letakkan text view-nya itu di dalam scroll view, di-embed ke dalam scroll view ya. Nah, jadi kemudian yang bisa selain text view, di dalam scroll view kita bisa embedded, kita bisa tambahkan, masukkan ke dalam scroll view, linear layout, text view, button, itu kita bisa masukkan dalam scroll view. Jadi misalnya kalau kamu bikin formulir pendaftaran gitu ya, formulir pendaftaran yang isiannya banyak, itu kan ada edit text, ada text view, ada button nantinya, button submit gitu ya, itu nggak mau di satu layar. Nah, makanya untuk kasus begitu, itu semua text view-nya, edit text-nya, button-nya, itu kita taruh di dalam scroll view. Nanti kita cobakan bagaimana prosesnya ya. Scroll view itu adalah subclass dari frame layout ya. Oke, scroll view ini bisa di-scroll secara horizontal maupun secara vertikal. Pada umumnya
orang bikin aplikasi, kalau seperti teks, di scrollnya secara vertikal, ya. Jarang sekali teks yang di scroll secara horizontal. Kemudian, nah, hari ini kita akan coba bikin sebuah aplikasi yang seperti ini, ya. Nah, jadi ini ada layoutnya. Tapi kita nggak pakai relative layout. Nah, kita akan pakai linear layout nanti ya. Kemudian di sini ada judul artikel, kemudian ada ini sub artikelnya. Nah, kemudian di dalam ini ada teks yang panjang sekali ya. Kita akan buat di sini. Nah, di sini ditempatkan dulu scroll view. Di dalam scroll view itu baru ada text view untuk menampilkan teksnya. Oke. Ini kita kerjakan secara graphically ditambah dengan secara XML-nya nanti. Oke. Nah, ini sama. Jadi strukturnya nanti begini. Jadi di dalam scroll view itu ada text view ya. Oke. Kita bikinnya yang ini nih. Nah, oke ini. Ini ada artikel gitu ya. Nanti artikelnya saya ambil dari Wikipedia misalnya. Kamu mau cobakan misalnya dari situs berita juga terserah nanti ya. Oke. Nah, itu secara teoritisnya. Kita langsung saja bikin aplikasinya. Saya share screen dulu. Video. Oke. Create ya, new application, empty activity seperti kemarin. Kemudian kita buat misalnya Wikipedia. Judulnya Wikipedia. Mau menampilkan sebuah artikel dari Wikipedia. Oke. Ini saya balik dulu. Oke. Ya. Kita tunggu sebentar sampai ready ya. Nanti ceritanya ada satu artikel dari Wikipedia saya akan ambil dan saya taruh di aplikasi gitu ya. Misalnya mengenai Android aja nih. Oke. Nah, tampil ya. Oke. Ini template ya, template hasil buatan dari Android Studio-nya. Kita pertama ini saya buang dulu yang Hello World ya, bawahnya saya buang. Kemudian yang defaultnya constant layout saya ganti seperti kemarin, masih ingat kan ya? Ini saya ganti menjadi linear layout. Jadi dari coding XML-nya kita ganti jadi linear. Oke, ini linear layout ya. Kemudian langkah berikutnya orientation linear layout-nya kita ganti ke vertical dulu. Dulu di konteksnya orientation, nah ini orientation ya. Ini saya ganti vertical. Oke, nanti ke bawah ya. Oke, seperti di itunya tadi, contoh program yang di slide tadi, ada sebuah text view. Oke. Ada dua dulu, yang satu untuk judul dan satu di bawahnya subjudul ya. Oke. Ini, kemudian scroll view, saya taruh scroll view di bawahnya. Oke. Kemudian di dalam scroll view itu saya taruh text view. Nah, jadi bentuknya gini. Sorry. Oke, ini ya. Lihat di sini ada text view, yang atas ini untuk judulnya, ini untuk subjudulnya, dan ini untuk beritanya ya. Kita ganti dulu name-nya. Sorry, ID. Jadi ya, ini saya bikin text header. Kemudian ini text
headernya ya. Kemudian text view yang ini saya ganti namanya dengan text artikel. Oke, ya. Nah, saya mau memperlihatkan bagaimana kalau kita untuk teksnya kita tidak langsung berubah di propertiesnya ini ya. Kita akan, nah ini kan teksnya ini, teks yang akan muncul di sini ya. Nah, ini kita buatkan dalam bentuk string dulu. Jadi ada sebuah variabel bentuknya string ya. Oke. Kita pause dulu sebentar ya. Oke. Nah, saya maunya nggak langsung ganti di sini teks view-nya ini, teksnya ya. Saya mau buatkan dalam bentuk string. Itu bagaimana caranya ya. Nah, caranya kita ke foldernya resource ya, resource di sini. Kemudian values. Nah, di sini ada string XML. Ini tempat kita mendeklarasikan semua string. Udah ada satu tuh, app name ya. Wikipedia. Jadi aja kita tambahin misalnya saya bikin header. Ini untuk teks headernya. Header, ya. Oke. Nah, teksnya adalah saya ambil dulu artikelnya mengenai Android. Nah, ini ya, ini untuk header judulnya. Oke. Kemudian saya bikin lagi ini header. Untuk headernya kita ambil lagi dari Wikipedia. Saya ambil ini. Ini stringnya. Kemudian string yang berikutnya adalah artikelnya. Artikelnya ya. Nah, artikelnya saya copy paste si artikelnya dari Wikipedia. Ini panjang aja nih. Biar nanti kelihatan di scroll. Kalau teksnya pendek, nanti nggak kelihatan waktu di scroll. Ya, karena muncul di semua layarnya. Ini asli saya copy paste aja dari di Wikipedia-nya ya. Oke, ini stringnya. Jadi semua stringnya saya taruh di sini. Jadi saya punya string header, string subheader, dan string artikel. Nah, ini artikelnya ya. Oke, kita kembali ke main XML-nya. Nah, yang text view ini saya ganti menjadi header. Ini string header ya. Nah, oke, tinggal ganti gitu aja. Kemudian yang ini pakai add depannya, add subheader. Jadi tinggal ditambahin di sini teks, di sini di bagian teksnya teks. Di bagian teksnya ini caranya adalah, nah ini ya di teksnya ini di propertiesnya ketik add, nah itu langsung kelihatan nih string yang sudah kita bikin nih. Tadi ini artikelnya. Nah, kan panjang ya artikelnya. Oke, yang judulnya saya gedein deh biar beda gitu ya. Ganti font size-nya, font size-nya, font size. Nah, ini font size-nya ganti 18.
18 masih kekecilan. 24. Nah, ini selain saya besarin, saya bold. Oke, gitu ya. Nah, ini yang kecilnya saya kasih 18 deh. Nah, oke. Nah, ini si teksnya. Nah, ini biarin aja segini ya. Nah, ini subnya. Jadi kalau kita lihat, kalau kemarin kalau kita ketik langsung teksnya di propertiesnya, ini ada warning ya. Oh, ini nggak ada. Jadi memang sebaiknya untuk bikin teksnya itu begini. Jadi dibuatkan dulu di string XML ini. Nah, kita koleksi di sini. Kasih nama, nanti tinggal disebutkan namanya di sini. Oke, jadi gitu. Nah, sekarang kita coba langsung jalankan si program yang sudah kita buat. Oke, sebentar. Ini saya pindahin dulu ya screen share-nya ke virtual device saya ya. Nah ini, nah ini teksnya udah bisa di scroll nih. Nah cuman yang judul sama subjudul enggak itu kan di terscroll ya. Kenapa? Karena kan dia di luar scroll view. Mana ada satu teks view-nya artikel aja. Nah seperti itu. Nah kalau si text view ini tidak ditaruh di dalam scroll view, nah ini nggak bisa di scroll, statis aja kayak gini, nggak bisa di scroll atas bawah. Nah itu mengenai scroll view. Jadi selain text view kita bisa tambahkan yang lain-lain di dalamnya, bisa edit text, bisa button, bisa tambahkan di dalam scroll view-nya ini. Nah ini didemokan yang digunakan untuk menampilkan text view, ya. Tapi kalau teksnya cuma sedikit, tampil di satu layar, ya nggak perlu scroll view ya. Ini kalau seandainya teks atau misalnya form yang akan kita buat itu form pendaftaran atau form apa gitu, yang user mesti ngisi dan banyak isiannya, sehingga melebihi satu layar ini. Nah, bikinnya kita buat seperti scroll view ini. Jadi semuanya ditaruh di dalam scroll view. Mungkin judulnya aja yang jangan ditaruh di dalam scroll view. Jadi ketika di scroll, judulnya nggak ikut terscroll. Kalau ikut terscroll kan hilang dia ya. Nah, begitu. Ini scroll view. Oke. Nah, gitu ya. Jadi strukturnya bisa kelihatan bahwa ini yang text view header sama sub header ini saya tidak taruh di dalam scroll view. Yang di scroll view hanya artikelnya saja. Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian uh, tulisan yang ada di text view tidak seperti kemarin. Ini yang baru di hari ini ya. Kalau kemarin kita naruh langsung di properties text di setiap text view-nya itu memunculkan warning ya. Nah sekarang kita bikin yang secara uh, benernya, jadi nggak memunculkan warning ya. Ini kan nggak ada tanda warning lagi ya. Itu pertama string-string yang akan kita tampilkan di sini di text view kita simpan dulu ya, kita buat dulu, deklarasikan dulu di mana di folder resource values, kemudian ada string XML dalamnya. Nah, ini. Ya. Ada satu string yang sudah ada yaitu app name, itu kan nama aplikasi ya. Biarin aja, tinggal tambahin string-string punya kita. Di sini saya ada 3 string nih. Stringnya saya kasih nama header, subheader, sama artikel. Kemudian ya ini stringnya. Untuk header, stringnya adalah Android sistem operasi. Untuk subheadernya saya bikin dari Wikipedia Indonesia, Wikipedia bebas. Kemudian artikelnya ya saya copy paste aja tadi nih, artikel yang tadi ya. Strukturnya begini, jadi ikutin aja strukturnya yang si app name. Ini nama stringnya, kemudian di sini adalah stringnya, gitu ya.
ikutin aja contoh yang sudah ada satu itu. Nah, kemudian bagaimana si string ini kita gunakan di text view? Nah, caranya begini. Jadi kita tidak lagi menulis langsung teksnya di sini. Jadi kita tulis aja add gitu ya, kayak mau tag gitu ya. Nah, ini akan muncul string-string yang termasuk string yang kita bikin ya, dan ada string-string lain yang dibuat oleh Android Studio. Kita perhatikan aja yang string kita buat aja. Ini karena header, saya pilih yang string header. Ini kan yang sub header, makanya ini sub header. Ini artikel. Nah, ini nggak memunculkan warning lagi di sini. Nah, begitulah cara penggunaan text view. Jadi hari ini kita belajar scroll view, ya, yang di dalamnya ada text view untuk menampilkan itu. Kemudian yang kedua kita belajar bagaimana membuat sebuah variabel string yang akan digunakan di text view. Jadi string-stringnya tidak kita langsung tuliskan atau kita ketikkan di properties text di text view, tapi kita linkkan. Jadi kita buat variabel, nanti variabel itu kita linkkan dengan text view-nya. Nah, itu dua pelajaran yang kita bahas pada sore ini. Nah, jadi ini belum sama sekali belum ada coding dan sebagainya ya. Nah, cuman baru itu saja. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya?